Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi pembahasan kita ya. Kita gaskan lagi. Nah, jadi yang pertama kali ini kita bahas infra dulu ya, infrastructure. Ya, beberapa lah ya, nggak bisa banyak mungkin di Sabtu minggunya ya, 3 tambah 3, 6. Ya, kurang lebih 9 banyak juga ya. Ya, kita review dulu lah ya, mempersiapkan besok ya, khususnya mungkin Inet ya, sedikit ya, karena nggak sengaja tadi baca beritanya. So, yang pertama, WiFi. Jadi memang kalau dilihat ya WiFi turun nggak turun ya. Patah tren dari mana? Dari 20 Oktober sampai sekarang ya. But overall apakah masih uptrend? Yes, ini masih uptrend because ya dia masih above MA100 ya kan. Once dia break dari MA100-nya ya, breakdown ya dari MA100, maka di sini ada potensi untuk koreksi lebih lanjut. Tapi as long as WiFi ya masih bisa tetap di atas 3130 karena MA-nya kurang lebih di situ ya. Nah, ini tetap possibility dia untuk kembali rebound masih ada. Nah, katalisnya apa? Ya, nantilah dilihat ya kalau newsnya apa. Tapi kalau based on technical kita ngelihat di sini stokastik sudah oversold ya. Jadi memang di sini agak sedikit nekuk ya, mau ke bawah lagi. Tetap diperhatikan, tetap dipantau dalam artian ya di sini tetap ada opportunity kalau misalnya dia klaim kembali MA10 ya. Potensi untuk bounce back-nya lumayan tinggi gitu ya. Untuk menargetkan lah sampai 3530. Nah, jadi antisipasi ya kalau misalnya penurunan, jangan sampai nanti sangkut lagi buat yang baru mau masuk di WiFi besok. Nah, yang paling penting dari WiFi kita lihat asingnya ya, sama ya. Kalau kita Mas Emon lebih fokus sama yang ada foreign-nya. Nah, di sisi lain kita ngelihat, oke Mas, ini WiFi buangannya masih terus-terus ya. Terus-terus tanggal 29-nya masuknya dikit, dilanjutkan dengan buangan lebih besar. Kita lihat juga nih, pernah ada gocekan sekali ya, tanggal 23, asingnya outflow 50M, but harganya naik ya 9%. Nah, kita tinggal cek ya WiFi. Oke, WiFi. Seminggu terakhir ya, dari 29 sampai 30 ya. Iya, 30. Retail semua teman-teman. YP, XL, nah nih CCZP, AK, KZ buang. Jadi ya sebenarnya kalau dari inflow menurutku agak kurang lah, tapi untuk short term mungkin iya gitu ya. Cek lagi. Kalau udah tanggal 1, bener-bener tanggal 1, tetap ya topnya masih retail, and then AK, BK sudah buang. Jadi ya wait and see dulu lah nih di sini ya. Karena ya majority retail juga nyangkutnya udah plus ya, lebih besar dari 10% ya. Kalau dilihat ya teman-teman ya. Kalau dilihat udah lebih besar dari 10%, apalagi yang nyangkutnya di atas 4.000 atau ya dekat-dekat 3.000 gitu ya. Dekat-dekat 3.000 something yang mendekati 4.000 gitu kan. Nyangkutnya udah lumayan gede lah. Ya segini aja dari 3.800 aja lumayan ya ke 3.300. Jadi ini dipantau dulu. Ya inflow-nya masih kurang bagus. Sama ya pilihannya dua teman-teman ya. Kalau dia koreksi turun ke bawah 3.100 ya berarti ini justru jadi masuki fase downtrend. Tapi kalau alangkah lebih baiknya kalau dia itu ya dia saat itu ini di 3.130, 3.120 sampai 3.300 lah ya. 3.100 sampai 3.300 ini oke lah ya. Kalau dia sideway-nya di area sini gitu. Itu aja buat WiFi. Pantau lagi newsnya teman-teman ya. Kalau ternyata besok kuat ya tetap aja bisa naik. Tapi pantau lah Jumat sama Seninnya berarti ya. Kalau inflow-nya tiba-tiba ngembang lagi ya ini mah oke banget nih bisa naik. Gitu ya. Oke, untuk WiFi. Nah, Inet itu, nah ini dilihat. Kita tahu tanggal 2 ya, tanggal 2 yang right issue-nya itu ya untuk pendaftar, jadi mungkin hari paginya akan ditarik ya. Saya nggak tahu bener apa enggak ya, tapi feelingku sih bisa jadi ya ditarik dulu untuk paginya, karena semua yang belum beli Inet akan berbondong-bondong beli. Habis itu ya biasa kan akan terjadi koreksi ya di closingnya. Jadi buat yang mau FOMO Inet
coba-coba aja kalau misalnya mau coba ngikut trade issue, coba beli 3 lot ya, karena nanti dapetnya jadi 4 gitu kan, karena 3/4. Jadi tujuannya apa? Tujuannya ya jangan FOMO lah, karena sudah mendekati tanggalannya gitu kan. Biasanya memang ibaratnya lebih ke apa ya, lebih ke sell on news gitu ya untuk inet. Jadi perhatikan lah teman-teman ya. Karena apa? Karena setelah dia RI kan harganya akan turun ya, atau kita sebutnya terdilusi. Nah, jadi jangan sampai sangkut ya, apalagi kalau nanti nggak sesuai dengan ekspektasi ya. Aku nggak tahu lah, nggak terlalu ngikutin. Tapi kalau misalnya newsnya itu ya, nih sekilas ya. Nah nih, menerbitkan saham baru ya, berarti akan ngapain? Devaluing dia punya nilai saham sebenarnya ya. Dengan harga 250 per lembar saham. Nah nih, kelihatan nggak? Harusnya sih kelihatan ya. Oke, sorry. Nih tak gedein nih. Bisa nggak nih? Nah, ya artinya untuk setiap 3 lembar saham lama berhak untuk membeli 4 lembar saham di harga 2,5. Terus perhatikan ini ya. Perhatikan ini. Ya kalau misalnya alokasi dananya untuk apa ya? Ini kan untuk dia punya bisnis ya. Nah nih, efek dilusi. Jika kamu tidak melaksanakan HMETD ya, kepemilikan saham kamu akan terdilusi 57,14% maksimal. Ini karena jumlah saham yang beredar bertambah sementara posisi milik kamu tetap. Nah, nih perhatikan. Perubahan harga teoritis. Setelah tanggal X-Rite ya, 5 Januari, hari Senin berarti ya, harga saham akan disesuaikan dengan teori karena adanya hak beli saham baru yang murah. Jadi, teman-teman punya harga saham tinggi, ya, kalau yang beli di 700 ya, nah itu nanti di average down nih, di average ya, sama yang harga 250-nya ini. Karena akan ada, dengan teori karena adanya hak beli saham baru yang murah. Analisis dari Mikir Duit ya, source-nya memperkirakan harga teoritis berada di sekitar 60% dari harga pasar sebelum X-Rite. Sebagai contoh, jika inet sebelum X-Rite-nya 675, maka harga teoritisnya diperkirakan 423 per saham. Jadi, perhatikan baik-baik, yang pucuk-pucuk jangan FOMO ya. Jangan FOMO, karena harganya nanti akan terdilusi turun. Dihitung, seandainya beli berapa? Beli 30. Berarti nanti dapat 40. Coba kombinasikan berapa harganya setelah teman-teman beli nanti ya. Di harga di sini nih. Nah ini dia mau bawa harganya tinggi. Mau nggak? Mau ya. Bisa aja dulu nanti paginya dibawa naik. And then kemudian pas closingnya dibawa lagi turun di bawah mungkin 750 gitu ya. Jadi akan sangat volatil lah besok ya. Kalau misalnya banyak retail yang ngincar untuk beli RI-nya. Itu dulu gitu ya. Jadi be wise ya teman-teman ya, jangan FOMO. Kalau memang teman-teman sudah punya dari bawah, congratulations ya, yang udah beli inet mungkin dari level di bawah 400, karena average teman-teman akan jauh lebih turun lagi gitu ya. Tapi yang buat di pucuk-pucuk nih ya, coba dihitung lagi, average teman-teman berapa setelah tembus rate issue-nya. Itu ya, oke? Karena besok itu adalah terakhir beli ya, tanggal 2 nih kayaknya jadwalnya nih. 2 Januari 2026. Kamrate HMETD ya. Terakhir perdagangan saham beserta hak HMETD-nya. 5-nya itu X-Rite-nya, mulai perdagangan saham tanpa hak HMETD. Tanggal 6 Januari recording date-nya, baru 8 sampai 22 itu pelaksanaan HMETD ya. Gitu. Jadi ya mungkin setelah RI ya dilihat dulu ya. Ya bisa jadi naik, ya bisa jadi turun. Gitu, lebih nggak pasti lah. Seharusnya sih kalau memang RI-nya retailer dikasih cuan, berpotensi ditarik naik dulu ya, sampai mendekati dia jadi gitu kan, set, baru harganya akan berubah jadi level 400-an gitu. Jadi ya, gitulah kurang lebih ya. Gitu. Hak memesan efek terlebih dahulu ya, HMETD ya namanya ya. Hak memesan efek terlebih dahulu. Gitu. Jadi, kembali ya teman-teman ya, kalau misalnya nggak yakin, cuma untuk trading di pagi ya silahkan. Tapi kalau sudah punya barang ya saran Mas Emon silahkan ditebus. Ya, silahkan ditebus. Kalau misalnya nanti udah ditebus, sudah dicatat, ya kalau teman-teman mau TP juga nggak jadi masalah gitu ya. Karena toh udah tetap punya inet di harga 250 gitu. Oke?
Jadi itu aja buat Inet. Simple ya, kita update news sedikit. Karena diriku tahu teman-teman banyak sekali yang membeli Inet ya. Terus dilihat juga ya dari tanggal 18 sampai tanggal 30 terus terjadi buangan dari asing. So, hati-hati teman-teman ya, diperhatikan ya, seandainya menaik, congratulations, tapi at least teman-teman ingatlah ya untuk di perdagangan jaga harganya di 705 ya. Kalau drop dari 705 ya hati-hati untuk lanjut penurunan. Kenapa? Karena ya di sini juga kita lihat ya per sebulan Inet itu dari tanggal 1 sampai tanggal 31 banyak sekali ya itunya ya. Retailnya banyak banget. Tuh, tapi kita cek yang buang YB, Aku BK, TP, ZP, AG, dan kawan-kawannya lah. Tuh ya, kalau dari tanggal 22 juga demikian ya. Ada Mamang Guyur, XL, sama YP. Gitu. Jadi AKBK jualan ya, kita lihat juga sesuai di sini. Buangannya terjadi dari 18 sampai 30 gitu. Jadi yang mau FOMO besok kalau belum punya barang ya udah dipantau dulu aja. Kalau misalnya Mas mau coba FOMO, pengen belajar dong yang namanya tebus right issue, silahkan beli 3 lot ya. Gitu ya. Oke? Sip. Tujuannya apa ya? Biar bisa ngerasain tebus right issue gimana gitu ya. Oke? Gitu. Oke, jadi kurang lebih itu untuk Inet. Terus kita next lagi ke tower ya. Tower, oke? Tower. Nah, untuk tower sebenarnya ini udah salah satu swing lama ya di grup yang belum kerespon ya. Ini akhirnya break dari 565, Mas Emon udah lama banget call si tower ya. Harganya sideway di sini-sini aja. Tapi yang interesting adalah kita lihat kayak si TOR banyak akumulasinya ya sini ya. Di ini akumulasi untuk TOR tuh cukup lama teman-teman ya. Dari tanggal ya even dari di sini ya dari tanggal 11 udah mulai, tapi bener-bener secara konsisten ya. Ini tanggal 11 pertengahan. Ini kalau dilihat nih ya, sejak tanggal 18 akumulasi asing terus gitu ya. Iya ada buangan, tapi buangannya nggak sebesar dengan total akumulasinya. Memang di tanggal 30 kita ngelihat ada ini ya, ada buangan dari asing. Coba kita cek benar-benar di tanggal 30. YP, XL, XC ada nggak? Nggak ada ya. Kayak at least kita lihatnya YP sama XL, volume gede, DX-nya buang, ada CC Aku XC, menarik. Coba kita lihat dari tanggal 22, nah ini masih ada ZP, YP-nya juga lumayan gede, ada TP, GR, KZ, masih ada nih KZ. Sama YU, coba kita mundurin ke 1 bulan ya, biar kita tahu. Nah ini pegang barangnya ZP, BK, YU, RX. AK juga masih pegang, relatively masih banyak. XL, XC, PD ya, nih retail-retailnya secara kumulatif ya, dari 1 Desember masih distribusi itu. Nah ini juga sebenarnya buat teman-teman yang mau masuk misalnya di tower ya, perhatikan ini sebenarnya udah masuk ke area TP1 ya di 600 ya, call di 525, 530. Jadi apakah ada potensi untuk koreksi? Yes, ini ada targetnya 565 karena merupakan area area resisten yang sebelumnya sudah di breakout ya di sini ya. Sekarang udah menjadi area support di 565, jadi maksimalnya 565 sebelum naik lagi. Tapi ini juga dengan catatan inflow dari asingnya harus tetap masuk dan harus sabar ya di tower karena memang pergerakannya agak sedikit lama gitu. Tapi yang kita lihat adalah asingnya konsisten dan sangat konsisten masuk. Sama ada potensi juga sih sebenarnya nggak sampai 565, tapi untuk testing area MA 100 sebelum dia kembali naik lebih tinggi gitu ya. Untuk tower jadi masih menarik sebenarnya untuk telecommunication gitu ya. Salah satunya lah dia lah ya. Teleko lah, bagus. Ya itu aja sih sebenarnya update-nya. Nggak ada yang spesial karena udah selesai sideway. Terus kita cek lagi ya, next-nya itu MTech ya. Nah, MTech teman-teman, coba deh, ada yang masih pegang MTech nggak di sini teman-teman? Coba let me know ya. MTech gini. Mas Amon ngelihat di 1075 ya, ini sebagai area support yang kuat 3 kali sentuhan, tetap ya,
harus dipantau 1075 nih. 1075-nya jebol besok teman-teman ya. Ditambah foreign-nya buang ya. Ditambah foreign flow-nya keluar. Nah, di sini teman-teman akan lihat lanjutan penurunan. Tapi seandainya besok kagak ada respon apapun nih, si yang namanya MTEK tetap berdiri kokoh gitu ya di 10.075. Ya apakah ada potensi rebound ya mungkin dalam 2 atau 3 hari dia bisa rebound. Tapi dengan catatan ya di sini asingnya kembali lagi masuk gitu ya. Nah, jadi area ini cukup krusial ya. Kalau nanti di breakdown teman-teman hati-hati. Buat yang kemarin masuk mungkin JJS gitu ya. Mas ini belum direspon nih. Saya kurang lebih minusnya 1-2% gitu ya. Nah, ini di sini karena belum direspon ya. Coba pantau kalau misalnya lebih turun besok dari 1075 silakan teman-teman stop loss gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau dia turun dalam, teman-teman nggak ada exposure lagi di si MTEK gitu. Oke? Jangan sampai sangkut. Karena apa? Nanti kalau seandainya MTEK di bawah lebih turun, teman-teman bisa masuk MTEK ya. Nanti balas dendamnya di bawah sini. Jadi nggak berasa tuh 2-3% lossnya. Di bawah naik tinggi kan udah langsung cuan gitu ya. Oke, itu untuk MTEK. Kita cek untuk foreign flow-nya dulu teman-teman nih. Nah, MTEK average 1500 simak. sabar. Nah, MTEK ya, outflow masih ada teman-teman ya. Di sini 5M untuk 30. Tapi sebenarnya dari tanggal 16 apakah akum ya? Kalau dijumlahin kan sebenarnya masih net akum gitu ya. Jadi memang harus wait and see dulu. Kita pantau besok seperti apa. Nah, kita coba cek lah ya seminggu terakhir untuk yang namanya MTEK gimana gitu ya. Nah, sebulannya kalau kita lihat ZP, BB, AK itu kan top 3-nya ya. Tapi yang harus dipantau di AK nih, ininya nih. Ini kan beda jomplang ya. Bentar. Nih. ZP, BB, sama AK kan paling besar pegangannya ZP di BB gitu kan. Jadi kita fokus sama ZP dan BB. ZP, BB-nya akum lagi ya. Ada potensi nih untuk rebound gitu kan. Nah ini kan buang barang YU, AZ, KZ, sama XL gitu. Jadi sebulan ya kalau dicek retail, YP beli ya, XL-nya udah buang. Mix lah untuk retail. Nah coba kita lihat seminggu terakhir ya dari tanggal 22. Ini kan yang merajai lah ya, udah YPXL kan. Ya ini salah satu korbannya Superbank lah gitu ya. XL, YP, ada SQ, HP, OD, buang barang. Langsung siapa? Langsung ZP, YU, AZ, DX ya. Coba kita lihat bener-bener per tanggal 30 nih ya. Tanggal 30. CC, YP, HP, XL, coba 29. CC, YP, SQ, BB-nya masih beli. YU, LG, ZP, RX jualan gitu. Jadi masih agak kurang menarik lah. Meskipun ya kita tahu dari tanggal 16 akumulasinya gede ya, 140M. Jadi ya itu dulu sih yang dipantau ya. Jadi kalau nanti harganya turun, bisa teman-teman masuk di MTEK dengan harga yang lebih murah. Ya kan isu video ya, video untuk IPO kan juga ada ya. Ya mungkin katalisnya ada lagi, tapi ya mungkin belajar dari Superbank ya, grup ini pelit ya. Kalah sama sarang burung walet ya. Nah, terus ini juga nih, kalau dari stochastic flow ya sebenarnya kenapa Mas Emon agak sedikit yakin ya untuk mantul gitu kan. Karena ya kalau dari momentum kelihatan nih, udah bisa lah kita katakan kategorinya ini udah sideways, udah turunnya udah agak dalam gitu kan. Jadi harusnya untuk ya teman-teman ya. Detected suspicious activity may violate PIL lah. Nah, jadi biasa ya, restriction-nya TikTok. Di posisi ini, ya karena kita udah ngeliat sideways, sebenarnya ya adalah potensi untuk naik. Tapi itu tadi, ini kansnya udah agak turun ya. Kenapa? Karena kalau nanti besok liquidity-nya nggak ada, ya ini bisa turun. Tapi posisi dia untuk technical rebound juga sebenarnya masih
ada seperti itu ya. Gitu. Untuk MTech lumayan menarik lah sebenarnya ya, tapi ya kayak tadi, sabar-sabar dulu, nunggu sampai ada liquidity masuk lagi. Itu ya, next SCMA ya. Nah, nih maksudnya yang kita lihat tuh kayak si SCMA itu ya. Kenapa? Karena your life is not eligible for recommendation and its restriction in search result. Appeal lagi. Ntar aku cek info dulu ya. Enggak ada masalah. Oke, sip, biarin aja. Nanti kalau tiba-tiba TikToknya ke end stream, langsung ke YouTube teman-teman ya. Karena biasalah dia lagi sensi. Nah, jadi balik lagi ya, SCMA kan teman-teman lihat ya. Sebenarnya sangat-sangat mirip dengan yang namanya MTech ya. Kita ngelihat bahwa ketika super bank itu selesai, harganya langsung nyungsep ke bawah ya, jebret gitu kan. Nah, jadi apa? Jadi ya ditunggu dulu ya di sini kayak si MTech nih, si MTech ya, makanya Mas Emon bilang kayak bisa deh ini mantul gitu kan. Karena ya kita ngelihat si SCMA ya di beberapa kali di sini nih dari 328 mantul lagi nih ke 338 ya. Crossing MA5 lagi, tetap ada potensi ke MA100, tapi teman-teman harus jaga nih. Kalau misalnya nanti turun lebih ya, kalau koreksinya drop di bawah 326, ini harus teman-teman buang. Kenapa? Karena ada potensi untuk turun lebih lanjut ya. Jadi dia melanjutkan yang namanya pola penurunan begini ya. Habis dia naik dulu nih, dia harganya koreksi, dia technical rebound ya, begini nih, sini create yang namanya lower high, kita bilangnya, habis itu harganya jatuh lagi. Jadi harus hati ya, gitu. Nah di sini nanti paling enak kita lihat, wah mas ini potensi reboundnya tinggi dari mana? Ya dari foreign flow yang masuk. Kita cek foreign flow-nya, kalau misalnya retailnya pada oke, hands up buat di SCMA, ya ini menarik gitu ya jadinya. Nah ini kan SCMA juga masih belum stabil ya. Kita ngelihat memang mana nih? Di sini agak gede ya, masuk 56M di tanggal 12. Di tanggal 11 bulan 12. Nah, tapi sisanya habis itu buang terus. Nah, tinggal kita cek nih. Per berapa nih? Dari tanggal 23 retailnya udah nyerah apa belum ya? Kita cek 23-nya dulu. Biar tahu retailnya udah capek apa belum ya, ternyata belum ya. Masih ada YPXL, ya masih lumayan sih gede ya pegangannya ya. ZPYU, LGDX, RX buang. Oke. Nah, coba 29 sampai 30, CCYP, XL ya. Paling gede CC, YP-nya udah mulai mengecil, YU, LG sama ZP-nya masih buang barang. Coba kita lihat dari tanggal 1 ya, per sebulan. Ini kan, oh sorry, damn, nggak fokus nih gara-gara restriction-nya TikTok ya. Sorry, tak ulang ya, tanggal 23. Ini RF ada masuk nih. Nah, ini 23 ya, 23 sampai 31 RF ada masuk. Coba kita cek 29.30, RF masuk lagi. Siapa RF? Buana ya. Nah, ini mau jadi Robin Hood dia. Oke, RF masuk ya. RF masuk di SCMA dari 29 sampai 31. Kalau kita lihat minggu berikutnya lagi, masih ada RF lagi. KZ masih pegang barang belum buang, ada LG juga. Jadi agak sedikit lebih safe ya. Kalau dari 1 sampai 31 juga sama, RF masih pegang barang. Ada LG, OD, AK, CC, PD, KZ. KZ-nya ada buangan. Sebulan retail buang nggak? XL, YP ya, XC. Nah, sebulan retailnya buang. BK udah ngabisin barang, ZP juga, BB juga. Jadi palingan ya tanggal-tanggal 15 lah kita lihat RF, XC, RF, KZ ya. KZ pegang barang, ada YP juga tapi jumlahnya udah mulai menipis gitu. Jadi ya, I think untuk SCMA kayaknya bisa nih, potensi untuk balik lagi. Gitu ya, tapi kembali teman-teman harus pantau ya di 338. Jangan sampai nanti tiba-tiba besok, wah mas tiba-tiba harganya jebol ke 326, teman-teman nggak siapin exit plan-nya ya. Seandainya nanti harganya atau analisa kita nggak direspon oleh market ya. Gitu. Dia harganya justru balik arah. Kenapa ya? Karena kan teman-teman lihat nih, MA5-nya closing ya, ini cakep banget. Dan kita cek juga, nah stochastic slow-nya sudah sangat
Bener dong, SMA ya, udah bener ya. Hehehe. Nah ini kita juga lihat stochastic flow-nya udah GC di area bawah gitu ya. Oke, jadi lumayan oke lah gitu ya untuk si SCMA. Oke, next lagi ya teman-teman ya. Kalau misalnya nanti ngomongin target tuh palingan kita tunggu dulu lah, confirm dulu, cetek dia naik, baru bisa target kira-kira di mana gitu ya. Jadi biar kita nggak terlalu berharap dulu nih, karena kan hari Jumatnya juga Harpitnas ya teman-teman ya. Tuh, thank you ya yang udah ngingetin ya. SCMA, ISAT ya. Nah, ISAT kalau teman-teman lihat ya, ini kan breakdown dari MA5, MA10 ini lumayan gede gitu ya. Dia kelihatan lah, dia kayak, mas ini kayak mau balik arah gitu ya. Nah ini juga harga 2.500-nya nggak bisa diklaim. Jadi harus dipantau lah, ini ada potensi untuk lanjut koreksi gitu ya. Bang, jarang balas film, udah ketinggian ya, nggak berani. Karena kalau buangan nyangkutnya lumayan loh. Nantilah kita bahas ya. Nah, so untuk MTEK teman-teman pantau 2.350-nya ya. Ini ya karena udah breakdown ya, ini tetap ada potensi lanjut turun lagi ke 2.210 nih, karena momentumnya ini semua kena ya. Ini crossing ke bawah, lihat stochastic flow-nya juga crossing. Kalau misalnya kita dapat lihat lagi flow-nya juga kurang bagus ya untuk foreign flow di ISAT, maka harus wait and see. Nah, Mas, ini terbalik nih gitu ya. Jadi kita ngelihat kalau dari segi momentum, nah ini menarik kan, asingnya masih akum ya. Jadi kita yang lihat di sini candle-nya turun nih Mas. Ini juga sebenarnya potensi lanjutan turun. Kenapa? MA-nya juga ke breakdown kan, bukan ke breakdown, ke crossing ke bawah kan. Sama stochastic flow-nya juga sama. Nah, di sini selama kita ngelihat asingnya masih masuk lagi besok ya. Jadi ibaratnya, harganya turun nih, tapi asingnya masuk lagi. Nah, itu layak untuk dipantau. Kenapa? Karena semakin banyak asingnya masuk, semakin enak ya untuk angkat harga barangnya jauh lebih tinggi. Gitu ya. Terus tinggal kita cek nih untuk broker transaction dari ISAT seperti apa gitu ya. Nah, di tanggal kita cek dulu ya dari 29.30 mungkin. Nah, ini kan BK ada akum ya. 29 sampai 30. BK ada akum, YPXL-nya masuk, harga dibawa turun, tapi ya menarik. Ini juga ya sepadan lah, XL sama YP sepadan lah masuknya dengan si BK gitu ya. Buang barang siapa? ZP dan RX, ada KZ juga, ada AK juga. Ya wait and see lah. Terus di dua-duanya seminggu kemarin ya, BK masih masuk. Nah ini menarik nih. Kita coba testing ya. Kalau dari tanggal 15 BK-nya masih masuk di ISAT, berarti ada something nih. BK masih ada, tapi udah mulai buang ya. BK-nya masih ada, udah mulai buang. Ada BB juga, coba kita lihat bener-bener per tanggal 1 Desember. AKBK. AKBB. BK mana BK? RX, nah BK-nya buang ya kalau dari tanggal 1. Kita cek tanggal 8. BB, XL, KZ, BK kamu di mana? Oh belum, ini masih buang. Berarti BK bener-bener mulai masuk kayak dari tanggal 15 nih teman-teman ya. 15 sama kayak BB. Jadi wait and see dulu ya kan, karena kita ngerespon ngelihat harga turun ya dipantau lah. Kalau ternyata bisa klaim lagi ya di 2.350 dengan foreign-nya itu juga masih positif di hari Jumat besok, ya balik lagi ke posisi bisa nggak? Bisa. Tapi karena ini candle-nya cukup solid, ya harus teman-teman bisa ngelihat ada ekspektasi ya risiko untuk turun sampai 2.210. So harus di-anticipate ya. Gitu. Oke. Itu untuk ISAT. Kalau misalnya dia balik lagi, ini bagus ya ke 2.300 ya. Tandanya memang si bro mau naik lagi ke atas. Gitu. Simpelnya seperti itu. Terus kita next lagi ISAT Telkom ya. Nah, Telkom juga sama nih teman-teman ya. Telkom juga sama. Kita ngeliat lah di 3.400-nya, mantul nih gitu kan. Ternyata area support di sini ya yang beberapa kali pernah jadi resisten ya, 2 kali, hampir 3 kali, terus sudah di breakout, terus balik lagi disentuh sebagai area support.
Nah, kalau ini kuat, tandanya apa? Tandanya teman-teman kita bisa ngeliat besok yang namanya si Telkom itu harus bisa close di atas 3.500. Yang beneran ngasih tahu kita, oh iya nih si bro ini ternyata udah bisa lagi nih create higher low lagi. Yang mana ini udah ibaratnya ya harga low terbawahnya lah setelah dia koreksi dari 3.700 gitu. Nah, tapi ini kita lihat pakai apa? Karena di sini 2 kali rejection ya. Ada potensi juga untuk turun sampai 3.400. Nah, kalau di sini either retail keluar atau flow dari asing masuk lagi ya, maka masih ada potensi untuk Telkom kembali naik. Nah, terus cek lagi nih, stochastic slow-nya nih cakep ya, udah GC di area oversold. Jadi, apakah ada potensi untuk naik? Ya ini jadinya ada gitu ya. Gitu aja sih, palingan. Kita cek foreign flow-nya daripada si Telkom ya. Nah, ini soalnya telekomunikasi itu lagi flow-nya masuk asing banyak ya. Telkom salah satunya juga, terus cek aja. Nah, dari tanggal 15 RX-nya masuk 1 juta lot ya. Lumayan banyak lah ya. Netnya. Ada ZP, ada CC, ada BK juga, tapi BK-nya tipis ya. Dari 2 minggu aja udah kelihatan. RX masuknya gede ya. Dari tanggal 1 RX ada ZP, AKU, NI, BB, TP, buang barang siapa? LYU, LG, KZ, BK, kayak nggak apa-apa. Ini nggak ada retail nih. YP di situ tipis, DXL ya, tipis lah retailnya. Coba dari tanggal 22, nah ini RX, ZP, YU, PD, AZ. Coba kita lihat retailnya buang barang, AKBK buang barang, YP, XC sama XL ya, lengkap. Jadi ya menurut Mas Emon ya rebound ke 3.500 ini bisa lah ya. Ini masih adalah potensi, tapi dia harus kenceng nih. Harus candle solid nih. Nah, baru di sini valid ya. Dia mau coba untuk naik lagi untuk ngejar 3.630. Gitu. Oke. Pro Telkom masih lumayan lah ya. Next, Keter ya. Nah, Keter juga 4 ya. Keter ya, Keter. Coba kita cek ya. Ini sih sebenarnya ya tergantung teman-teman mau gimana gitu ya. Nah, kalau yang Mas Emon lihat sih ada potensi naik ya ini tetap ada gitu. Tapi ya ini tadi nih. Harus dipantau dulu, berarti ini tak bikin satu area deh ya, biar nggak ngotorin. Bentar ya, coba. Ini 1075, sini tak buang nih. Nah, ini aja tak buang. Oke, so untuk Keter ya. Nah, untuk Keter yang teman-teman harus perhatikan adalah kalaupun nanti terjadi koreksi ya, itu nggak boleh turun dari 945. Kalau turun dari 945, tandanya Keter nggak bisa mempertahankan untuk tren naik. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat, ya kita matiin dulu MA-nya, biasa ya, pola ketika dia itu turun, koreksi, terus dia mau naik lagi gini ya. Nih, kayak gini nih. Ini dia koreksi sebelum dia naik lagi gitu ya. Structure daripada uptrend gitu ya. Nah, jadi di sini kan emang pernah ya 945 turun ke bawah untuk nutup gap, yang mana ini wajar. Nah, di sini ada gap lagi sebenarnya ya, tapi selama dia masih bisa di atas 945 dan kecenderungan naik, ya ini untuk tutup gap di bawah sini ya ini akan kecil ya possibility-nya. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang namanya Keter itu harus bisa naik ya, harus bisa naik dan close di atas 1075 nih. Nah, ini baru menandakan bahwa si Keter itu masih ada potensi untuk naik. Nah, kita lihatlah asingnya gimana. Nah, karena kalau teman-teman lihat dari momentum ini cakep banget nih. Ya, stochastic slow-nya ketemu dan mau ngarah naik. Jadi ada potensi naik, ada gitu ya. Tapi coba kita pastikan dari flow-nya dulu nih. Nah, Keter itu tergantung cara ngelihatnya kali ini ya. Kalau dari tanggal 22 sampai tanggal 30 memang kelihatannya terjadi yang namanya inflow ya dari foreign. Tapi ya kalau teman-teman mundur mungkin
dari tanggal 12 ke 18 ini buangannya lumayan gede gitu ya. Nah, kalau lihat dari tanggal 21 sampai bener-bener minggu kedua Desember, nah itu kita ngeliat relatif masih akum. Nah, jadi fokus coba kita cek dari tanggal 19 gitu ya, ketika inflow daripada si Keter itu beberapa minggu masih gede. Kita coba cek untuk si Keter dari 19 ya, kita coba dari 19. Ini kita lihat SQ, BK, XC ya, nyampur ya. Retail sama ketua kita si BK, ada YP juga lengkap. AZ, GR, AI, MG buang barang. Nah, coba bener-bener dari seminggu kemarin SQ, BK sama ya. Ada XC juga, ada YP, terus cek AZ, ZP, AI, XL. Nah, ini mix ya untuk retailnya ya. Mix, jadi ya tetap apakah ada potensi untuk naik, ini tetap ada based on momentum di sini. Tapi perhatikan ya, kalau misalnya teman-teman consider untuk masuk dan untuk coba trade di Keter ya, besok pagi ya pantau untuk area 10-20 sebagai ya area teman-teman untuk sell lah ya, untuk sell kalau memang benar-benar besok masuknya di 10-70 gitu. Lebih gitu sih, karena ya sebenarnya apakah ada potensi naik, ya ini ada nih sebenarnya nih di sini ya, kalau di sini dilihat nih gitu. Tapi ini tadi, ini kan agak sedikit riskan ya, karena di bawah MA5, MA10 harganya juga nggak kuat, jadi potensi turun itu ada. Tapi di sisi lain ya, kalau ngomongin momentum, ini berpotensi nih untuk lanjut naik. Tapi we'll see lah besok ya gitu. Tapi ya untuk pergerakan harga ya sejujur-jujur ya 10-20. Kalau dia turun bener-bener sampai ke bawah 945, nah ini yang agak sedikit bahaya. Berarti memang harganya nggak kuat nih, nahan 950-nya. Memang ada potensi lanjutan untuk koreksi. Tapi ya kalau teman-teman lihat di sini kuat ya, Senin, Selasa. Setelah di hari Jumat, Senin dan Selasanya kuat di 1075, ya ini ada potensi untuk balik lagi ke atas ya. Begitu untuk si Keter. Kenapa ya? Karena teman-teman belinya ya ketika fase dia sudah koreksi like 30% something gitu ya di sini. Bukan teman-teman kejar lagi di atas, tapi kita sekarang sedang menunggu nih fase sideways atau fase dianya itu retrace dulu sebelum naik gitu. Oke, itu ya untuk Keter. Next, terakhir data ya. Jadi telecommunication agak lumayan menarik nih ya teman-teman ya. Infra lah, di infra kan. Khususnya dari tadi lebih banyak telco ya. Nah, untuk data. Nah, untuk data sama. Kalau Mas Amon selalu perhatikannya coba MA100 nih. Kenapa? Karena ya dari beberapa kali memang banyak sekali MA100 yang mau kena gitu ya. Dan seringkali memang di MA100 itulah yang kelihatan MA100 itu sebagai booster lah kalau technical ya di sini ya. Kita ngeliat, wah drop di bawah MA100 ya, continue ya, turunnya ke bawah. Wah dia bounce back dari MA100 gitu ya. Dia dapat boost lah, dapat booster untuk naik lebih tinggi gitu. Jadi ya menarik kan. Ini juga sama nih, ya kita ngelihat ya areanya cakep ya di 3990 ya. Kita ngeliat ada di 3390. Apakah ada potensi untuk naik? Ini juga sebenarnya masih ada. Kenapa? Karena ya kita ngelihat ini tinggal klaim 4.300, maka harganya bisa naik lagi. Tapi seandainya nggak bisa, asalkan dia itu nggak turun sampai kena dan crossing ke bawah MA100 ya, maka tetap ada potensi untuk kembali naik gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti, wah breakdownnya agak jauh, nah ini hati-hati ya, potensi lanjut turun ke bawah. Begitu teman-teman. Nah, tinggal kita cek untuk foreign flow daripada si data gitu ya. Nah, datanya gimana? Data, oh iya nih, ternyata tanggal berapa? Tanggal 29 sampai 30-nya itu kelihatan banget nih. Ya, kelihatan ada akum. Ya, kalau dari 15 sampai 30 masih ada akumulasi gitu ya. Meskipun beberapa kali terjadi buangan. Ya, di sini di 10 sampai 12 lah agak-agak kurang jelas gitu. Tapi ya di 29 dari tanggal 17 udah mulai kelihatan tetap ada inflow yang masuk gitu ya. Nah, kita coba cek ya. Wah, bentar ya.
Ntar kita coba cek untuk si siapa namanya? Untuk si Cutter ya 22 sampai 31, teman-teman ngelihat emang ada data. Data dari 22 sampai 31 ada XL, AK. Nah, XL lah dominan ya. YP juga dominan seller, jadi agak kurang menarik. Kalau dari tanggal 1 juga sama ya, XL, YP dominan, ada AK juga, buang barangnya MG, CP ya. Jadi agak nggak menarik ya. Coba tanggal 22 ya bisa kurang lah teman-teman ya. Meskipun secara momentum lumayan, tapi kalau misalnya di sini isinya masih lebih banyak retail ya wait and see gitu ya. Nah, kalau misalnya sampai ada buangan ke bawah nih agak sulit nih untuk turun ke bawahnya. Agak sulit untuk naik ke atas. Gitu ya kurang lebih ya. Jadi ya untuk data sebenarnya masih agak kurang menarik. Gitu. Oke, jadi kurang lebih begitu ya update-nya untuk si infrastruktur ya. Jadi data masih agak kurang. Nih daripada MTech, SCMA udah mulai lah ya. ISA Telkom Keter lumayan cakep gitu ya untuk price action-nya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman.